Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes 4, 28 sampai 30 dan 35 sampai 42, dan saya akan membacakan sebagian dari ayat firman Tuhan ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ketika seorang perempuan Samaria datang ke sumur untuk mengambil air, ia tidak menyangka bahwa hari itu hidupnya akan berubah total. Ia datang dengan beban hidup, dengan reputasi yang buruk, dan mungkin dengan rasa malu yang teramat dalam. Tetapi di tengah panas terik hari itu, ia bertemu dengan Yesus, seorang asing bagi dirinya, seorang Yahudi yang tidak seharusnya berbicara dengan seorang perempuan Samaria, apalagi dengan latar belakang hidupnya yang seperti itu. Namun Yesus bukan datang untuk menghakimi, melainkan untuk memulihkan dirinya. Setelah percakapan mereka yang penuh kuasa itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Perempuan itu meninggalkan tempayannya dan berlari kembali ke kota. Tembayan itu bukan sekedar benda, itu simbol dari kehidupan lamanya, dari beban dan rutinitasnya. Ia tidak memikirkan lagi air yang ia cari, karena ia telah menemukan air hidup. Ia telah dipuaskan oleh kebenaran yang menyentuh hatinya. Dan sekarang ia tahu, kabar ini tidak bisa ia simpan untuk dirinya sendiri saja. Dia berkata kepada orang-orang, Mari, mari, mari lihat seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Kata-katanya sederhana, bahkan tidak yakin sepenuhnya. Tapi ketulusan dan transformasi yang ia alami menjadi kesaksian yang hidup. Ia tidak berkhotbah panjang, ia tidak membuktikan secara teologis siapa Yesus itu. Ia hanya bersaksi tentang perjumpaannya. Dan respon orang-orang sungguh mengejutkan. Mereka pun datang kepada Yesus, mereka mendengarkannya sendiri. Mereka melihat dan akhirnya berkata, Kami percaya bukan lagi karena perkataanmu, sebab kami sendiri telah mendengarkan dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa pembawa jiwa bukanlah orang yang sempurna, bukan orang yang tahu segala sesuatu, atau memiliki posisi spiritual yang tinggi. Pembawa jiwa adalah seseorang yang telah mengalami kasih Tuhan dan tidak bisa menyimpannya sendiri. Dia adalah seseorang yang menyadari betapa besar anugerah yang diterimanya. Dan karena itu ia terdorong untuk membagikannya. Terkadang kita berpikir bahwa untuk membawa jiwa kepada Kristus, kita harus menjadi pengkhotbah yang hebat atau mengerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal yang Yesus pakai di sini hanyalah seorang perempuan dengan masa lalu yang kelam, tetapi dengan hati yang terbuka. Ia menjadi jembatan yang membawa satu kota kepada Kristus. Satu orang, satu kesaksian, satu hati yang berubah, cukup untuk menggerakkan banyak orang menuju keselamatan. Dunia kita hari ini juga penuh dengan orang-orang yang haus. Mereka mencari makna hidup, mencari kebenaran, tapi sering tersesat dalam berbagai hal yang tidak memuaskan. Kita seperti perempuan Samaria itu, telah mengalami pertemuan dengan Yesus. Apakah kita masih menyimpannya untuk diri kita sendiri? Atau kita siap meninggalkan tempayan kita dan mulai berlari kepada dunia di sekitar kita? Mungkin kita merasa tidak layak. Mungkin kita merasa seperti perempuan itu. Tetapi justru karena kita tahu bagaimana rasanya diselamatkan dari kehancuran, kita bisa menjadi saksi yang nyata. Dunia tidak butuh teori yang banyak. Dunia butuh bukti yang hidup, bukti yang nyata. Dan kita adalah bukti itu. Bila kita hidup di dalam Kristus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang kepada kami, bahkan saat kami merasa tidak layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang memulihkan dan mengubahkan hidup kami. Tolong kami untuk meninggalkan tempayan hidup lama kami, dan pakailah kami menjadi saksi-Mu. Berikan kami keberanian untuk membagikan kasih dan kebenaran-Mu. Membagikan kasih dan kebenar-Mu kepada dunia yang haus dan terluka. Kami rindu menjadi alat-Mu. Kami rindu menjadi alat-Mu untuk menuai jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.